Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Farhan Aigira di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai efek positif dan juga efek negatif yang dapat ditimbulkan dari kafein. Yang sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu kafein, bagaimana proses tubuh kita bisa mengolah kafein, kemudian kita juga telah berdiskusi mengenai apa saja anjuran dan tata cara yang sebaiknya kita lakukan ketika kita mengonsumsi kafein dan apa saja yang harus kita hindari dari tata cara mengonsumsi kafein. Oleh karena itu, langsung saja kita simak video kali ini. Baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas mengenai apa saja efek positif yang dapat diberikan dengan kita mengonsumsi kafein secara baik sesuai dengan anjuran medis. Yang pertama adalah kafein dapat meningkatkan kesehatan mental dan juga meningkatkan fungsi otak kita. Kafein bisa meningkatkan kewaspadaan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu. Kita bisa meningkatkan fokus kita terhadap sesuatu apa yang kita akan kerjakan karena kafein sendiri menstimulasi kerja dari sistem saraf kita. Kemudian selain itu, dengan kita mengonsumsi kafein, adanya rangsangan terhadap hormon dopamin sehingga kita bisa meningkatkan adanya efek bahagia pada tubuh. Efek yang kedua adalah kafein bisa meningkatkan performa fisik kita. Dengan kita mengonsumsi kafein secara baik, maka kafein bisa menstimulasi dari hormon adrenalin yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja dari fisik kita. Yang mana ketika kita lihat pada atlet, maka ada beberapa atlet yang memiliki ritual mengonsumsi kafein beberapa miligram sebelum melakukan latihan atau pertandingan yang sudah terbukti secara medis bahwa akan meningkatkan performa dari fisik mereka. Yang mana kita juga bisa menerapkan hal tersebut sebelum kita ingin melakukan sesuatu kegiatan yang cenderung lebih berat. Kita bisa meningkatkan performa dari fisik kita sekaligus meningkatkan fokus kita demi mendapatkan hasil yang lebih baik dalam melakukan tugas atau kegiatan tersebut. Efek positif yang ketiga adalah kafein dapat meningkatkan laju metabolisme tubuh kita. Dengan meningkatnya metabolisme tubuh kita, maka secara otomatis tubuh kita bisa menggunakan gula darah dan mengubahnya menjadi energi dengan lebih cepat. Kemudian efek lainnya adalah tubuh kita bisa terhindar dari penyakit diabetes mellitus yang terjadi akibat adanya penumpukan dari gula darah secara berlebihan dalam jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, kafein juga memiliki efek yang sangat baik untuk meningkatkan sensitivitas dari hormon insulin, yang mana insulin sendiri memiliki peran untuk mengatur dari kadar gula darah pada tubuh. Efek positif yang keempat yang bisa kita dapatkan dari kafein ini adalah kita bisa terhindar dari penyakit gangguan otak seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara mengonsumsi kopi dan penurunan risiko terkena dari penyakit Alzheimer atau kepikunan. Kandungan kafein dan senyawa-senyawa bioaktif dalam kopi diyakini memiliki efek yang protektif pada otak manusia. Mereka dapat melindungi neuron dari kerusakan dan pembentukan plak beta amiloid yang terkait dengan penyakit Alzheimer ini. Begitu juga dengan penyakit Parkinson, kafein juga bisa mencegah atau menurunkan risiko dari terjangkitnya penyakit Parkinson ini. Kafein di dalam kopi diyakini memiliki efek neuroprotektif atau pelindungan terhadap sistem saraf kita sehingga kita bisa terhindar dari mendapatkan penyakit Parkinson. Di sisi lain, kafein ternyata juga dapat memberikan efek yang negatif terhadap tubuh kita apabila kita tidak mengonsumsinya secara benar sesuai dengan anjuran medis. Berikut merupakan beberapa
efek negatif yang bisa kita dapatkan dari mengonsumsi kafein secara tidak benar. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan gangguan tidur. Jika kita mengonsumsi kafein atau kopi terlalu dekat dengan waktu tidur kita, lebih kurang dari 5 jam, maka tubuh kita akan memiliki gangguan tidur jika kafein bisa mengurangi rasa kantuk atau rasa lelah pada tubuh kita, sehingga kita akan lebih sulit untuk merasakan kantuk di malam hari dan akan berujung kepada penyakit insomnia atau gangguan tidur. Efek negatif yang kedua dapat kita rasakan dengan mengonsumsi kafein secara berlebihan adalah kita bisa meningkatkan laju detak jantung kita atau heart rate dari tubuh kita. Kafein dapat meningkatkan heart rate atau detak jantung dari manusia. Maka barang siapa dari teman-teman yang memiliki riwayat penyakit hipertensi, maka kita perlu memperhatikan jumlah kafein harian kita agar tidak terkena dari penyakit kardiovaskular lainnya. Kemudian efek negatif selanjutnya yang dapat kita rasakan adalah kita bisa terjangkit dari penyakit GERD atau naiknya asam lambung. Ketika kita mengonsumsi kafein di pagi hari sebelum kita sarapan, maka hal tersebut tentu menjadi efek yang negatif terhadap tubuh kita. Adanya peningkatan dari asam lambung dari tubuh kita bisa memicu terjadinya GERD atau penyakit naiknya asam lambung yang dapat memberikan efek yang negatif. Tentu kita tidak ingin merasakannya, maka perlu kita perhatikan bahwa kita perlu menunda beberapa waktu sesuai dengan video sebelumnya. Kita jelaskan bahwa 1 hingga 2 jam setelah kita bangun tidur, kita mencoba untuk menghindari konsumsi kafein di pagi hari sehingga penyakit GERD atau naiknya asam lambung bisa kita cegah sebelumnya. Baik teman-teman, sekian saja pembahasan kita mengenai kafein ini. Semoga bermanfaat, kita bisa lebih mengetahui dan menyadari apa saja hal-hal yang positif yang kita bisa dapatkan dan juga hal-hal negatif yang bisa kita hindari sehingga kita dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan mengonsumsi kafein ini. Sekian video ini, like jika teman-teman rasa bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan juga share. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.